Dunia ini adalah tempatnya musibah, tempatnya ujian. Sudah 8 bulan kita diuji dengan wabah penyakit. Hampir di belahan dunia ini mengalaminya, termasuk di negeri kita Indonesia. Dan memang dunia adalah tempatnya ujian, tempatnya musibah. Terus haruskah kita takut? Tidak. Haruskah kita gelisah? Tidak. Haruskah kita panik? Tidak. Apa yang kita panikkan? Kematiankah? Bukankah setiap orang pasti akan mati? Bukankah setiap orang pasti akan mengalami yang namanya kematian? Kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap yang bernyawa, setiap yang hidup, setiap yang berjiwa pasti akan mengalami yang namanya kematian, hadirin. Orang yang beriman tidak takut mati. Orang yang beriman tidak cari mati. Orang yang beriman tidak gelisah dengan kematian. Justru orang-orang beriman membuat persiapan-persiapan terbaik untuk menghadapi yang namanya kematian, hadirin. Maka virus corona barangkali ini merupakan cara Allah untuk mengingatkan manusia bahwa kita manusia ini akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Walanabluwannakum bisyai'in minal khawfi wal ju'i wa naqsim minal amwali wal anfusi wath thamarat wa basyiris sabirin. Dan kami akan uji kalian semua, kata Allah, dengan sebagian kecil dari rasa takut, dari rasa lapar, kekurangan harta, kekurangan jiwa yakni kematian, dan kekurangan buah-buahan. Dan gembirakanlah orang-orang yang sabar. Tugas kita hanya sabar menghadapi segala macam ujian yang diberikan Allah kepada kita. Bagaimana cara sabarnya? Tentu dengan cara ikhtiar. Ada usaha. Bagaimana Kemenkes memberikan peringatan kepada masyarakat, barangkali untuk senantiasa memakai masker, mencuci tangan dengan sabun, dan menjaga jarak di antara kita. Itu merupakan cara-cara dunia, hadirin. Cara-cara lahiriah yang harus kita lakukan senantiasa. Tapi ikhtiar akhiratnya jangan lupa, hadirin. Apa itu ikhtiar akhiratnya? Alladzina idza asabathum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Yaitu apabila orang-orang yang mendapatkan musibah, mendapatkan ujian berupa penyakit seperti corona sekarang ini, hadirin, mereka senantiasa berkata, sesungguhnya kami milik Allah, dan sesungguhnya kita pasti akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini merupakan ikhtiar akhirat yang harus senantiasa kita pahami dengan sebaik-baiknya. Kembalikan segalanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Dari Allah segalanya datang, dan kepada Allah segalanya akan kembali. Kullu da'in dawaun.
setiap penyakit pasti ada obatnya. Dan obat yang paling mujarab, obat yang paling tangguh, obat yang paling hebat, obat yang datang dari Allah Subhanahu wa taala. Zikir pagi dan petang hadirin. Ini yang harus senantiasa kita lakukan. Bahkan ada doa, salah satu doa khusus yang Nabi ajarkan, berangkat dari sebuah hadis Abu Daud, ketika kita mendapatkan virus berupa virus corona ini misalnya, doanya sebagai berikut: Allahumma inni a'udzubika minal barasi wal jununi wal judhami wa sayyi'il asqami. Ya Rabb, sesungguhnya aku berlindung kepadamu dari penyakit belang, dari penyakit gila, dari penyakit kusta, dan aku pun berlindung kepadamu ya Allah dari penyakit yang mematikan, menyakitkan, bahkan mengerikan. Hadirin, serahkan semuanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Dunia ini memang tempat musibah, dan kita sebenarnya adalah seringkali menghadapi berbagai macam musibah di dunia ini. Negeri kita bahkan sampai saat ini sering ditimpa musibah, baik musibah yang dalam bentuk alam maupun non alam. Gempa sering kita rasakan. Bahkan teritorial negeri kita sesungguhnya adalah berpotensi terhadap tsunami dan gempa. Tanah longsor, banjir, tsunami, dan dunia merupakan tempatnya hadirin. Tempatnya musibah, tempatnya ujian. Kalau hidup di dunia ini kita tidak mau ditimpa musibah, tidak mau dikasih ujian oleh Allah, maka janganlah kita hidup di dunia ini. Memang dunia ini adalah merupakan ciri daripada musibah dan ujian. Maka yang kedua, dunia ini merupakan ad-dunya makanul ibadah. Dunia adalah merupakan tempatnya untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dunia tempatnya ibadah, hadirin. Orang akan semakin kuat menghadapi setiap musibah, menghadapi setiap ujian jika baik ibadahnya, hadirin. Semakin kuat ibadahnya, semakin kuat hati untuk menghadapi setiap ujian itu. Semakin baik ia mendekat kepada Allah, maka semakin dekat jawaban jalan keluar dari setiap persoalan yang dihadapinya. Maka lihat surat Al-Mulk ayat 2. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Dialah Allah yang telah menjadikan kematian dan juga kehidupan. Bahasa lainnya, dialah Allah yang menguji kita dengan sesuatu yang menyedihkan dan membahagiakan. Sebagai apa? Liyabluwakum, sebagai ujian buat kamu sekalian. Apa yang Allah lihat? Yang Allah lihat bukan karena ujiannya, tapi yang Allah lihat adalah ayyukum ahsanu amala, siapa yang paling hebat menyikapi setiap ujian itu. Kalau di antara kita hadirin sekalian yang hadir di sini ada yang sedang ikut tes seleksi misalnya, kemudian tidak lolos, jangan salahkan soalnya. Karena yang salah bukan soal, yang salah adalah jawabannya. Kalau sekarang ada di antara kita yang sedang dilanda musibah, ujian, mungkin di rumah tangganya, mungkin di keluarganya, mungkin di usahanya,
mungkin di tempat pekerjaannya, mungkin di bisnisnya, janganlah pernah mengeluh hadirin. Karena Allah tidak mungkin memberikan cobaan, beban kepada kita kecuali sesuai dengan kemampuan yang kita miliki. Corona didatangkan kepada kita bukan tanpa sebab hadirin. Karena Allah faham kita bisa mengantisipasinya, kita paham bisa menghadapinya. Cuma ayyukum ahsanu amala, siapa yang mampu menjadi pribadi yang lebih baik di hadapan Allah dengan ujian yang datang ini hadirin. Kalau dengan virus corona ini tidak membuat kita semakin dekat kepada Allah, butuh virus macam apa lagi yang akan membuat kita termotivasi untuk semakin dekat kepada Allah. Kalau dengan banjir, dengan longsor, dengan tsunami tidak semakin membuat kita dengan Allah semakin dekat, maka butuh cara apa lagi yang akan Allah berikan kepada kita hadirin sekalian, agar kemudian kita semakin ingat dengan Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan ini semua menjadi pelajaran yang berharga buat kita semua, semakin tenang, semakin yakin dalam menjalani kehidupan di dunia ini. Amin, amin ya rabbal alamin. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan perlindungan kepada kita, baik zahir maupun batin, kepada kita sekalian, agar kita terbebas dari berbagai macam kesulitan dan musibah yang datang tidak berujung dengan kepastian ini. Mudah-mudahan Allah selamatkan kita dari virus corona yang tidak berujung dengan kepastian ini. Amin, amin ya rabbal alamin.